السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Oleh sebab itu, dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam satu tempat, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Tentunya kita semua berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap langkah yang kita tempuh untuk mendatangi majelis ini berbuah pahala di sisinya dan dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah, serta menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terpancarkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menebarkan ilmu dan amal di tengah-tengah para sahabat Nabi, yang kemudian ilmu dan amal saleh tersebut dinukil kepada generasi yang setelahnya dan generasi yang selanjutnya hingga sampai kepada kita saat ini. Oleh karena itu, semoga salawat dan salam tersebut juga tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa saya ucapkan terlebih dahulu rasa terima kasih dan ungkapan rasa syukur saya kepada para panitia yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan tenaga mereka untuk mengadakan acara ini, yang saya berharap kepada Allah semoga acara ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai acara yang diberikan keberkahan dan dinaungi oleh keridhaan Allah, sehingga kita semua diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan kasih sayang para hamba-hambanya yang di atas singgasananya. Dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian rasa syukur dan terima kasih itu bersambung kepada antum semua, para ikhwan dan juga akhwat yang telah hadir pada kesempatan berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan pada setiap urusan kita semua, pada keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tema yang menyangkut tentang kehidupan kita semua, di mana setiap orang dari kita ketika dilahirkan oleh ibunya pastinya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan bodoh, tidak mengenal apa-apa, sehingganya dia diperintahkan untuk belajar dan berilmu dengan tujuan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas dia, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi ibadah ataupun
tatkala bermuamalah dengan sesama makhluknya. Dan tema kita biidznillah secara khusus akan membahas tentang buah di antara berbagai macam buah dari menuntut ilmu. Namun teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih nampak buah yang kita bisa petik dari menuntut ilmu, izinkan saya menyampaikan beberapa pendahuluan penting terlebih dahulu. Maka secara global pembahasan tentang kajian ini saya bagi menjadi 3 titik besar. Titik yang pertama berkaitan dengan beberapa pendahuluan penting. Adapun titik yang kedua, kita akan berbicara tentang buah dari menuntut ilmu yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan buah ilmu di keseharian mereka. Dan titik yang terakhir, seperti biasa, kita akan jadikan sebagai penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pada titik yang pertama, berbicara tentang beberapa pendahuluan penting. Pendahuluan yang pertama tentang keistimewaan menuntut ilmu. Kita semua tahu bahwasanya menuntut ilmu merupakan salah satu amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keistimewaan menuntut ilmu tentunya sangat banyak sekali. Sebagiannya bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dalamkan pemahamannya dalam ilmu agama. Barang siapa yang diinginkan kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba kebaikan, itu berarti Allah telah mencintainya. Tahukah Anda apa arti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali kecintaan Allah, maka itu sudah lebih dari cukup. Bagaimana tidak, sementara seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal akan dipermudah segala urusannya di dunia, terlebih di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhannah." Apabila aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka aku akan jaga pendengarannya, akan aku jaga penglihatannya, akan aku jaga tangan dan kakinya. Apabila dia meminta kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Dan apabila dia meminta perlindungan dariku, pasti akan aku kabulkan. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, pesan saya untuk diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian, coba sesekali ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita berhenti di ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya bahwa Allah cinta kepada hambanya. Sebagai contoh misalkan, "Innallaha yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Banyak kriteria-kriteria seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bekal yang besar bagi seorang hamba untuk berjumpa kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang hamba, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Bukankah tujuan kita semua adalah surga Allah? Di antara satu amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu sebab di mana pahala seorang hamba tidak akan terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki kekuatan, kemampuan untuk membawa bekal, untuk meraih keuntungan sehingga bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah, namun Allah Subhanahu wa taala berikan dia karunia di mana keuntungan itu terus meningkat, terus bertambah meskipun tanpa usaha dan upaya dari dia, karena dia telah meninggal dunia. Dan ini telah ditekankan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, seluruh amalannya akan terputus, pahalanya akan di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 amalan saleh. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa amalkan dan ilmu tersebut kita bisa ajarkan kepada orang yang terdekat dari kita. Tidak mesti harus banyak, tidak mesti harus berlimpah. Ilmu yang sedikit ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai peninggi dan memberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Ketika seseorang duduk misalkan di majelis ilmu, dia menangkap satu buah faedah di antara faedah-faedah menuntut ilmu, kemudian dia pulang, dia menyampaikan ya kepada anaknya, kepada saudaranya ya. Setelah itu dia melakukan dan mengerjakan ilmu tersebut, dan pada akhirnya kelak dia akan mengajarkan kepada anak cucunya, maka ilmu tersebut akan terus berkembang. Berkembang apanya? Berkembang pahalanya. Maka ini penting ayyuhal ikhwah fillah, bagaimana cara kita agar menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Karena ini adalah sebuah aset kita. Kehidupan kita di dunia ini terbatas. Tidak akan ada waktu tambahan. Setelah Allah Subhanahu wa taala cabut ajal kita, di situ bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala berhenti. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal, yang berusaha menjadikan aset perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terputus dengan terputusnya nyawa kita. Di antara faedah lain dari faedah menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya akhi, kalau seandainya kita misalkan melakukan perjalanan jauh dari Jawa Barat misalkan ke kota Inggris, ke negeri Inggris misalkan, atau misalkan masih di daerah Indonesia, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dari Sabang sampai Merauke, apabila ada seseorang yang menunjukkan perjalanan kita, maka kita akan merasakan ketentraman, merasakan ketenangan, kita tidak akan tersesat. Bukankah demikian? Bukankah itu suatu kenikmatan? Bukankah itu suatu kebahagiaan? Itu jika seandainya di dunia yang perjalanannya jelas bisa ditempuh dengan Google Maps. Bagaimana dengan di akhirat? Tidak ada yang jual internet, Pak. Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita untuk menempuh jalan sehingga kita bertempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu atau tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu.
setiap detik yang kita jalani, setiap waktu yang kita habiskan, setiap hari yang kita lalui, jadikan kita waktu yang berisi dengan ilmu. Tidak mesti harus banyak. 1, 2 permasalahan, 3 permasalahan, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah, pemahaman para ulama, para salafus saleh. Kemudian kita kembangkan ilmu tersebut dengan kita ajarkan. Maka itu menjadi bekal yang sangat luar biasa sebelum kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu semua, menuntut ilmu merupakan salah satu sebab kedudukan seorang hamba ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Pangkatnya akan dinaikkan, jabatannya akan semakin menjadi lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan akan melebihkan derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu dengan beberapa derajat. Tahukah kita bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat? Disebutkan dalam hadis bahwasanya surga itu ada 100 tingkatan dan setiap tingkatannya berderajat-derajat. Maka semakin dalam ilmu kita, semakin ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah, beberapa keistimewaan dari keistimewaan menuntut ilmu. Barang siapa yang ingin menambah wawasan tentang kemuliaan menuntut ilmu dan keistimewaannya, hendaknya kembali kepada kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang disebut Miftah Daris Sa'adah. Poin yang kedua, ilmu yang terpuji, yang disanjung oleh syariat. Ilmu apa? Apakah ilmu matematika? Ataukah ilmu kedokteran? Ataukah ilmu arsitek? Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang terpuji di dalam nas-nas syar'i, baik di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang terpuji. Itulah ilmu yang disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini ditetapkan oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, dan Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Dan banyak ulama lainnya yang menerangkan bahwasanya ilmu yang terpuji di dalam nas-nas syar'i adalah ilmu agama yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, poin yang ketiga atau pendahuluan yang ketiga tentang pembagian ilmu syar'i dan hukum menuntut ilmu syar'i. Pembagian ilmu syar'i dan hukum menuntut ilmu syar'i. Ya. Ilmu syar'i terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya ada ilmu yang hukumnya fardhu ain. Fardhu ain diwajibkan atas setiap hamba untuk menuntut dan mempelajari ilmu tersebut, yaitu ilmu yang berbicara tentang segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya, baik itu berkaitan dengan keyakinan ataupun berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan akhlak, di mana seorang muslim tidak pantas untuk tidak mengetahuinya, karena ketidaktahuan terhadap ilmu yang hukumnya fardhu ain bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa,
Bagaimana tidak? Apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah salat kemudian dia tidak salat, apa hukumnya? Diberi pahala? Dosa. Sama seperti itu dengan ilmu. Ilmu yang hukumnya fardu ain wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Terkadang sebagian orang mencukupkan diri mempelajari ilmu agama hanya dalam bangku SD, bangku sekolah, ya, madrasah. Padahal Islam adalah agama yang sangat luas. Ilmu yang harus dipelajari yang berkaitan dengan kewajiban seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan makhluk. Ini sangat banyak. Harus kita mempelajari. Yang lebih menarik, tidak jarang di antara orang-orang yang ketika duduk di majelis ilmu hanya ingin mendengar, hanya ingin mengetahui retorika pematerinya, tidak ingin mencatat, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Tahukah kita bahwa duduknya kita di hadapan majelis ilmu itu disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya yang berada di singgasana Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Di antara ilmu yang diwajibkan berkaitan dengan akidah, seseorang harus mengetahui tentang ilmu tauhid yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah, tauhid uluhiyah, ya. Dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keyakinan. Adapun dalam permasalahan ibadah, sebagai contoh misalkan mempelajari tentang tata cara salat, mempelajari tentang tata cara wudu, tentang tata cara mandi junub. Karena kita semua pernah melakukan hal tersebut, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana Islam, ya, mengajarkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan akhlak, contoh misalkan ada berbagai macam akhlak yang buruk yang seseorang tidak mengetahui bahwasanya akhlak tersebut adalah akhlak yang buruk, ya, ini perlu diketahui. Ada akhlak-akhlak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita tahu bahwasanya akhlak tersebut diharamkan sementara kita tidak mau belajar? Bagaimana kita tahu bahwasanya bahaya dusta, bohong, berkata terhadap agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Hasad, dengki, iri, menggunjing saudaranya tanpa alasan yang syar'i. Bagaimana kita tahu kalau seandainya kita tidak mau mempelajarinya? Maka apabila seseorang tidak mau mempelajari ilmu wajib, dia akan terjatuh ke dalam dosa. Karena ilmu-ilmu tersebut hukumnya fardu ain. Ada yang kedua, ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu setiap ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keumuman manusia, atas keumuman kaum muslimin. Tidak mesti harus diminta dari setiap individu kaum muslimin. Sebagai contoh misalkan, ya, ilmu alat seperti ilmu nahwu, mempelajari ilmu usul fikih, mempelajari ilmu usul tafsir, ya, mempelajari ilmu mustalah hadis, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Artinya fardu kifayah harus ada di antara sekelompok kaum muslimin yang menguasai ilmu tersebut. Tidak mesti harus semuanya. Jika ada beberapa di antara kaum muslimin telah menguasai ilmu tersebut, maka kaum muslimin yang lain tidak akan terjatuh ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum mereka semua. Karena apa? Karena ilmu ini bersifat fardu kifayah. Sehingga apabila ada beberapa yang telah menguasainya, maka tidak wajib bagi yang lain untuk mempelajarinya. Ada ilmu yang hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, dan ini adalah ilmu yang lebih dari fardu ain dan fardu kifayah. Seperti misalkan mendalami ilmu yang berkaitan dengan syair, mendalami
ilmu yang berkaitan dengan sejarah para nabi dan para rasul terdahulu, ya, secara terperinci. Ini hukum mengetahuinya dan mempelajarinya adalah sunnah. Ya. Ada ilmu yang hukumnya mubah. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Ilmu pertanian dan banyak ilmu lainnya. Ini hukumnya mubah. Sehingganya seseorang apabila mempelajari ilmu dunia dengan tujuan untuk mendapatkan profesi dan harta, itu tidak apa-apa. Dia tidak berdosa. Berbeda dengan ilmu agama. Ya. Apabila seseorang mempelajari ilmu agama semata-mata untuk mendapatkan jabatan, semata-mata untuk mendapatkan profesi dan gaji, maka dia terjatuh ke dalam dosa. Karena ilmu agama tidak boleh dicari, tidak boleh dipelajari kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan berkaitan dengan ilmu yang mubah, hendaknya seseorang memiliki akal yang cerdas. Karena ilmu yang mubah ini bisa menjadi sebab untuk meraih pahala. Apabila ya seorang muslim yang menggeluti ilmu yang hukumnya mubah, kemudian dia meniatkan agar ilmu tersebut misalkan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, bisa membantu kaum muslimin yang tidak mampu, ya, sambil niat yang lain, niat untuk mendapatkan profesi, mendapatkan gaji, maka dia akan menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan bagian dari dunia yang dia harapkan. Dan ilmu yang terakhir adalah ilmu yang diharamkan, seperti ilmu mempelajari sihir, ilmu yang mempelajari tentang praktek perdukunan, cara meramal, cara memelet, ya, dan juga ilmu yang berkaitan dengan pencurian, ya, bagaimana cara mencuri, cara mengelabuhi wanita, cara mengelabuhi orang, cara menghipnotis. Ini adalah ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apabila dia sekedar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya tidak akan diterima sampai dia menunaikan hak saudaranya yang telah dia ambil hartanya, kemudian dia kembalikan dan meminta maaf kepada orang tersebut. Ini adalah ilmu yang dipelajari namun hukumnya diharamkan di dalam syariat Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, pembagian ilmu dari sisi lain. Ilmu agama apabila kita perhatikan itu bisa kita bagikan menjadi dua pembagian besar. Ada ilmu inti. Ada ilmu inti. Ini yang pertama. Ilmu inti adalah suatu ilmu yang dipelajari karena zat ilmu itu sendiri. Ya. Bukan untuk mempelajari ilmu lain, bukan sarana untuk mempelajari ilmu lain, seperti ilmu akidah. Kita mempelajari ilmu akidah yang merupakan ilmu inti, ya. Sehingga kita bisa memperdalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Begitu juga ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ini semuanya adalah ilmu inti. Yang kedua ilmu alat. Ilmu alat itu ada beberapa macam. Ya. Ilmu alat adalah suatu ilmu yang dikaji dan dipelajari dengan tujuan agar bisa memahami ilmu inti. Jadi ilmu alat adalah ilmu yang sekedar sarana untuk memudahkan kita mempelajari ilmu inti. Seperti ilmu usul fikih. Usul fikih dipelajari untuk memudahkan kita mempelajari ilmu fikih. Ilmu usul tafsir memudahkan kita untuk mempelajari tafsir. Ilmu usulul hadis itu memudahkan kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Ya. Ini memudahkan kita untuk mempelajari semua bidang ilmu. Sisa berapa? Adzannya. Berarti adzan dulu. Boleh. Oh belum. Masih 10 menit lagi. Baik, siap. Baik. Ya. Pendahuluan yang
Yang keempat, sarana untuk mendapatkan ilmu. Kita perlu tahu bagaimana sarana kita agar kita bisa mendapatkan ilmu. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Yang pertama, cara kita mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau kepada para penuntut ilmu yang kita kenal dia mengkaji dan mempelajari ilmunya dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Ini adalah nasihat para ulama tabi'in. Siapa ulama tabi'in? Mereka adalah orang-orang yang telah belajar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmunya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Kata mereka, di antara bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda dan orang awam apabila dia beribadah dan beragama dibimbing oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka akan diarahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini dikemukakan oleh banyak para ulama tabi'in, di antaranya Amr ibn Qais al-Mullai rahimahullahu taala, dan Abdullah ibn Syawzab al-Khurasani, Ayyub ibn Kaisan as-Sakhtayani, dan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Ini keempat ulama yang mereka murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan bahwa di antara taufik dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda dan orang awam ketika dia beragama, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tujuannya apa? Tujuannya agar didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membuka jalan kepada para hambanya untuk mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang Allah ridhai kecuali satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan-jalan yang lain akan tertutup, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara belajar kepada para ulama di antaranya ada dua. Yang pertama dengan bertanya, Pak. Cara ini telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau seandainya kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Di sini adalah sebuah metode di antara metode seorang penuntut ilmu mempelajari ilmu agama kepada gurunya, yaitu dengan bertanya. Dan ini dipraktekkan dengan baik oleh Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dahulu pernah ditanya, "Kaifa asabtal ilm?" Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Coba perhatikan jawaban beliau. Kata beliau, "Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul." Dengan lisan yang selalu bertanya. Bertanya tentang ilmu yang bermanfaat, bukan bertanya untuk menguji, bukan bertanya untuk mengetes. Bertanya untuk mengetahui dan diamalkan sehingga ilmunya berkah dan berkembang. Wa qalbin aqul, dan hati yang mencermati. Ini tips dari Ibnu Abbas bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Perkata Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fadhailus Sahabah. Kemudian cara yang kedua, ketika berguru adalah mendengar. Mendengar, duduk dan mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Apa yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan ilmu. Dan tips ini telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kalian mendengar. Pernyataan ini beliau ungkapkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kemudian akan ada generasi setelahnya mereka mendengarkan ilmu tersebut dari kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum.
dan mereka juga akan mendengar ilmu tersebut dari generasi yang sebelumnya. Jadi cara yang kedua adalah mendengar. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik. Dan ini yang dijelaskan oleh banyak para ulama. Banyak para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak, dan disimpulkan secara rapi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau ungkapkan di dalam kitab Miftahud Darus Sa'adah bahwa maratibul ilm sittah, tingkatan menuntut ilmu ada 6. Disebutkan yang pertama husnus su'al, bertanya dengan baik. Yang kemudian yang kedua husnul istima'i wal insat, yaitu mendengar dan diam dengan baik. Selanjutnya, di antara sarana untuk mendapatkan ilmu yang kedua adalah menghafal, Pak. Ya. Sarana yang kedua adalah menghafal. Karena tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal. Jadi menghafal itu penting. Tidak harus banyak yang kita hafalkan. Minimal ada yang kita hafalkan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu, Pak, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tahu ternyata hadisnya palsu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesalahan dari siapa? Ya, kesalahan dari diri kita, Pak. Karena kita tidak mau belajar. Karena kita merasa sudah cukup. Karena kita seakan-akan merasa bahwasanya tugas kita di dunia ini hanya mencari nafkah dan memperkaya diri. Seakan kita tidak yakin bahwasanya ada di sana kehidupan yang lain yang lebih kekal, yang lebih abadi. Seakan kita tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini hanya sebatas sarana untuk meniti dan menempati tempat yang lebih abadi. Makanya, Pak, harus ada yang kita hafal. Di Masjid Nabawi, Pak. Di Masjid Nabawi, saya melihat dengan dua mata. Bagaimana bahasanya? Dua mata kepala saya sendiri. Banyak orang-orang tua yang jenggotnya sudah beruban, yang rambutnya sudah beruban. Mereka masih bersemangat untuk datang ke Masjid Nabawi, menyetorkan hafalan Al-Quran di sore hari, habis maghrib menyetorkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Al-haditsu tsani qala Rasulullah. Subhanallah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mereka sementara kita tidak? Apa yang salah dalam diri kita? Ini yang harus kita koreksi. Segera kita introspeksi diri. Segera kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah sesuatu yang Allah benci dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga hati kita tidak mau untuk menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menghafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an? La ilaha illallah. Mari, Pak, tidak ada kata terlambat. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, mari kita bersemangat belajar Al-Quran. Bagaimana cara kita memperbaiki bacaan kita, menghafalkan sedikit demi sedikit. Tidak harus banyak. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kita ingin menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi bagaikan mutiara. Bagaikan mutiara. Ya, apabila menempati sebuah tempat akan menjadi lebih indah. Akan menjadi lebih indah dan lebih berharga. Maka akan lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian lihat-lihat jam terus. Udah waktunya adzan atau belum? Maka di antara sarana menuntut ilmu adalah dengan menghafal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perhatikan baik-baik, kata beliau, qal hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsaru mimman tafa'na bima qara'na. Kita dahulu menghafal sedikit,
dan banyak membaca. Namun manfaat yang kita petik dari menghafal itu jauh lebih besar dari manfaat yang kita baca. Subhanallah. Makanya dulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dikenal di antara waktu-waktu beliau menghafal adalah ketika beliau pergi ke masjid. Di saat jalan itu beliau gunakan waktu tersebut untuk menghafal. Sama seperti itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Tidak ada waktu kecuali beliau gunakan untuk ilmu, untuk menghafal. Makanya tidak heran apabila Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala beliau telah menghatamkan kitab Syarah Sahih Muslim yang kurang lebih berjumlah 10 jilid, kurang lebih sekitar 60 kali. Akhi, apa kita? Kita baru belajar sedikit seakan subhanallah tinggi di atas langit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah waktunya. Kemudian, ya, sarana yang ketiga di antara sarana menuntut ilmu adalah membaca, menelaah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah ketika mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu pertama kali diturunkan kepada beliau, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca. Maka ini menunjukkan bahwa salah satu alat untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Ya. Dan ini dikemukakan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ingat bukan Abdul Aziz bin Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak ini adalah salah seorang ulama besar. Salah seorang ulama besar. Dia dahulu pernah mengatakan bahwa man ahabba an yastafid falyanzur fi kutubih. Barang siapa ingin mendapatkan faedah, ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia melihat, menelaah, membaca kitab-kitabnya. Ya. Dan banyak para ulama lain, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diceritakan oleh beberapa muridnya, di antaranya Ibnu Abdul Hadi. Kata beliau, dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak pernah merasa puas dari membaca. Bahkan di saat-saat waktu beliau sakit juga masih sempat untuk membaca. Karena apa? Membaca merupakan salah satu sarana untuk kita agar bisa mendapatkan ilmu. Namun di sini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan ketika kita membaca. Kita harus mengetahui status dan kadar diri kita. Apabila keilmuan kita masih dalam ilmu dasar, ya, maka kita harus meminta pendapat para ulama atau para penuntut ilmu yang dikenal keilmuannya tentang buku-buku yang harus kita baca. Karena tidak semua buku itu pantas untuk dibaca oleh setiap kalangan. Ada sebuah pepatah ya, yang sangat menarik. Dahulu dikatakan bahwa ta'amul kibar summus sighar. Makanannya orang dewasa itu akan menjadi racun apabila dikonsumsi oleh anak-anak. Ya. Maka perlu kita ketahui terlebih dahulu, minta saran, apa buku yang harus kita baca. Ini catatan yang pertama. Tingkatannya apa saja? Misalkan dalam ilmu akidah, apa yang perlu kita baca? Tingkatannya apa? Buku apa saja? A, B, C, D. Kemudian dalam bidang ilmu hadis, dalam ilmu tafsir. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, ketika kita membaca, ya, kita perlu arahan ustaz. Ketika kita misalkan membagi waktu kita untuk membaca setiap harinya 3 halaman, apabila ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita kasih tanda. Kemudian kita tanyakan kepada para ustaz. Sehingganya apa? Sehingganya tidaklah kita menyelesaikan buku tersebut, melainkan di bawah bimbingan para penuntut ilmu, di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan para penuntut ilmu, dan jawaban serta arahan mereka. Hal-hal yang tidak kita pahami, kita tanyakan kepada mereka. Ya, kita tanyakan kepada mereka. Dengan ini kita bisa menggabungkan dan keilmuan kita akan semakin bertambah. Hanya saja di antara penyakit para penuntut ilmu di zaman sekarang itu malas untuk membaca. Terlebih dari itu, malas untuk membeli buku. Sukanya minjam. Kalau sudah minjam tidak mau dikembalikan. Ini penyakit yang Allah musta'an.
Maka bahkan ya, kata para ulama bahwa membeli buku, di antaranya buku-buku agama, itu bagian dari ibadah, di mana seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sarana yang keempat di antara sarana menuntut ilmu adalah mencatat ilmu. Mencatat ilmu. Dan ini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan mencatat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi di antara sarana untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu adalah mencatat ilmu yang kita dengar. Ya. Dan tips ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik dahulu pernah berpesan kepada anaknya, "Ya bunai, qayyidul ilma bil kitab." Wahai ananda, wahai anakku, catatlah ilmu yang engkau dengar, atau ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya. Dan banyak sekali perkataan-perkataan ulama salaf tentang pentingnya mencatat ilmu. Setelah itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada titik yang kedua. Dan ini adalah poin inti yang akan kita bahas, yaitu buah dari menuntut ilmu. Insyaallah kita akan singkat ya. Karena waktu yang tersisa juga tidak banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik. Di antara buah menuntut ilmu adalah terciptanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah khasyah. Khasyah berbeda dengan khauf, meskipun dalam artian bahasa Indonesia sama-sama takut ya. Tapi di dalam bahasa Arab kata khasyah itu adalah takut yang didasari dengan ilmu dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita inginkan, bahwa seorang penuntut ilmu yang sudah mulai mempelajari agama Allah, yang sudah mulai rajin mengkaji ilmu agama, itu harus ada di dalam hatinya rasa takut, dan terus bertumbuh dan berkembang. Semakin ilmunya bertambah, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dibangun dengan ilmu dan pengagungan kepada Allah adalah mereka para ulama. Meskipun kita belum sampai kepada derajat para ulama, minimal orang yang mengkaji ilmu agama dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, akan muncul rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang tidak mendapatkan rasa takut di dalam hatinya, tidak muncul dan tidak tumbuh berkembang, ketahuilah bahwasannya ilmu tersebut tidak berbuah. Karena ini yang penting. Ya. Bagaimana seorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia telah mengkaji ilmu agama? Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dia pelajari tidak berbuah. Dan ini yang kita lihat dari praktek dan contoh kehidupan real nyata dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangis terisak-isak. Ketika menangis, para sahabat yang ada di sekitarnya bertanya kepada Abu Hurairah, "Malladzi yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Bukankah engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ketahuilah bahwasanya aku menangis bukan karena aku takut akan meninggalkan dunia kalian. Akan tetapi aku menangis karena aku sadar bahwa perjalananku sangat panjang dan bekal yang aku bawa sangat sedikit. Sementara aku tidak tahu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dan neraka, dan di manakah aku akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lihat bagaimana Abu Hurairah, rasa takut yang sangat luar biasa. Abu Hurairah perlu kita ketahui bahwasanya beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling lama bermulazamah mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menduduki tingkatan yang pertama dalam menghafalkan hadis Nabi.
Tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah. Coba lihat bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Maka ini yang perlu kita catat, bahwa di antara buah dari menuntut ilmu adalah terciptanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang kedua, di antara buah dari menuntut ilmu adalah selalu bersemangat untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, di mana seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini buah dari menuntut ilmu. Apabila seorang penuntut ilmu yang sudah mulai mengaji, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian dari para asatidzah, kemudian dia masih suka memperlihatkan amalan salehnya kepada orang lain, baik di media sosial ataupun di hal-hal yang lain, atau memperdengarkan amalan-amalan kebaikannya, maka ketahuilah bahwasanya ilmu yang dia kaji dan dia pelajari tidak berbuah. Karena di antara buah menuntut ilmu timbulnya rasa semangat untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama yang ikhlas, hanyalah ibadah yang ikhlas. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa hakikat Islam adalah keikhlasan, adalah ketulusan, adalah kemurnian dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin berikutnya, di antara buah menuntut ilmu adalah beramal saleh. Seseorang yang suka mengkaji, mempelajari ilmu agama harus ada semangat untuk beramal saleh. Harus ada semangat untuk beramal saleh. Karena dengan itu ilmu akan menjadi lebih menguatkan keimanannya di dalam hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalah arti ilmu yang tidak diamalkan? Bagaimana tidak? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan. Di antaranya tentang ilmu yang dia pelajari, apa yang diamalkan. Ini berarti apa? Ini berarti menunjukkan bahwasannya buah dari menuntut ilmu, tujuan dari menuntut ilmu adalah beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengamalkan apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka, niscaya itu yang terbaik untuk mereka dan akan menguatkan hati mereka. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan menguatkan di sini adalah menguatkan keimanan yang ada dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan ilmu yang dia pelajari. Karena dengan beramal saleh, ilmu itu akan menetap di dalam hati. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, "Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal." Ilmu itu mengontak amal. Apabila diangkat, maka ilmu itu akan terus bersambung. Namun jika tidak diangkat, maka ilmu tersebut akan terputus. Sama seperti orang yang ketika menelpon, apabila diangkat akan terus bersambung. Ya, pembicaraan. Apabila dimatikan, maka pembicaraan itu juga akan terputus. Maka ilmu yang kita pelajari jika kita tidak amalkan akan hilang, akan sirna. Dan ini diantara buah dari menuntut ilmu. Harus ada amal saleh. Harus ada amal saleh.
Bahkan sebagian para ulama di antara kalangan ahli hadis mereka mengatakan bahwa dahulu di antara cara kita menguatkan hafalan hadis kita adalah dengan mengamalkannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, tidaklah aku mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku telah mengamalkannya. Ya. Selanjutnya, di antara buah dari menuntut ilmu adalah adanya perbaikan dalam diri seseorang. Baik ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika dia berhubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang dinamakan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Apa hamba Allah yang saleh? Hamba Allah yang saleh adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak makhluknya. Makanya Pak, kalau seandainya ada seseorang yang sudah mengaji, jenggotnya itu lebat, kemudian celananya juga sudah cingkrang sebagai bentuk ittiba dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semangat untuk mengerjakan salat, namun dia tidak menunaikan hutang, tidak mau membayar hutang, suka menggibah, suka mengambil harta orang lain tanpa izin, ini bukan orang saleh. Dan jangan disalahkan salafnya, jangan disalahkan sunnahnya, tapi disalahkan individu orangnya. Sama seperti halnya kesalahan yang terjadi di dalam tubuh kaum muslimin. Apakah Islamnya yang disalahkan? Apakah orangnya yang disalahkan? Islamnya tidak salah, sunnah nabinya tidak salah, ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Bagaimana tidak? Sementara apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu dari Allah yang terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Maka yang salah adalah personnya, individunya, orangnya. Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap remeh harta orang lain, barang orang lain yang bukan miliknya. Ya, coba sesekali mengkaji tentang sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Secara ringkas saya akan sebutkan, dikutip dari kitabnya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, bahwa di antara sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat Al-Furqan itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua pembagian besar. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba yang saleh, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Di antaranya adalah salat malam. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, baik itu kesyirikan, baik itu pembunuhan ataupun perzinaan. Kemudian di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh adalah pengagungan terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan senantiasa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan hak seorang hamba yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak seorang hamba yang saleh dengan sesama makhluk yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan, di antara sifat dan ciri mereka adalah memiliki sikap yang tenang, memiliki sikap yang berwibawa, bermartabat, namun tawadhu, merendahkan diri kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Ya. Di antaranya juga ketika memberikan nafkah itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ya, standar. Ini di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan ciri yang lain juga berusaha untuk menjauhkan diri dari tempat-tempat perkumpulan yang membawa keburukan, yang membawa kebatilan, itu menjauh. Ya, baik di situ adalah majelis ghibah atau misalkan majelis yang berbicara tentang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dari kesyirikan, ya, atau amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Kemudian
Ya. Poin selanjutnya, di antara buah dari menuntut ilmu adalah berusaha untuk belajar dari para ulama, mengikuti akhlak para ulama, mengikuti akhlak para ulama. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti akhlak para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Dan betul-betul dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seluruh akhlak-akhlak yang mulia, yang baik dari para nabi dan para rasul sebelumnya, sehingga terkumpul pada beliau seluruh kesempurnaan, dan akhirnya beliau menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, sosok manusia termulia dan terbaik di atas permukaan bumi ini. Ya. Dan ada satu hal yang menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mirip perilakunya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling mirip akhlaknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Murid Abdullah bin Mas'ud yang paling mirip akhlaknya dengan Abdullah bin Mas'ud adalah Alqamah ibn Qais. Dan murid Alqamah ibn Qais yang paling mirip dengan Alqamah adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Murid Ibrahim bin Yazid An-Nakhai yang paling mirip akhlaknya dan kepribadiannya dengan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai adalah Mansur ibn Mu'tamir. Di antara murid Mansur ibn Mu'tamir yang paling mirip akhlak dan kepribadiannya dengan Mansur adalah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Di antara murid Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri yang paling mirip akhlak dan kepribadiannya dengan Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri adalah Waqi' ibn Jarrah. Di antara murid Waqi' ibn Jarrah yang paling mirip akhlak dan kepribadiannya dengan Waqi' adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Coba lihat, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya seorang penuntut ilmu mengikuti etika dan akhlak para ulama. Betul? Ini contohnya. Ya. Baik. Poin selanjutnya, masih sisa beberapa detik. Ya. Di antara buah dari menuntut ilmu adalah munculnya sikap kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Seorang penuntut ilmu yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul di dalam hatinya sikap tenang. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa kecuali dalam hal kebaikan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan akan kematangan akal seseorang. Ini menunjukkan akan ketentraman hati seseorang. Karena dia sadar segala sesuatu jika seandainya ditindak dengan tergesa-gesa kecuali dalam hal kebaikan, ya, maka tidak jarang itu terjatuh dalam kesalahan. Muncul berita viral, langsung share. Ya. Ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam tubuh keluarga seseorang, ikut campur. Tidak ada ciri seorang penuntut ilmu. Ada satu kisah, ya. Namun sebelumnya, bahwa sikap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa ini adalah sebuah sikap yang terpuji yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam kepribadianmu wahai Ashaj ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan dalam kebaikan, maksudnya tidak tergesa. Ketenangan dalam segala hal itu baik. Sikap tenang dalam segala hal itu baik, kecuali dalam amalan yang mengantarkan kita kepada akhirat.
Maka ini harus kita kejar. Harus kita bersikap lebih cepat, gerak lebih cepat. Ya. Tapi dalam hal yang lain maka perlu kita tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, karena seringkali sikap ketergesa-gesaan itu mengantarkan kepada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Makanya ada satu contoh, ya, mungkin kita tutup kajian kita dengan contoh ini. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan dusta. Dengan tuduhan dusta. Tentunya cerita ini sampai di pendengaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di kita biasanya langsung viral, Pak. Ya. Tapi yang menarik, Pak. Yang menarik, ya. Ketika kisah ini sampai kepada keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari memiliki kisah tersendiri yang sangat luar biasa, dan sikapnya dan sikap kehati-hatiannya yang sangat terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini ketika itu telah menyebar di tengah-tengah para sahabat Nabi. Ketika Abu Ayyub datang ke rumahnya, disambut oleh istrinya. Dan istrinya berkata kepada Abu Ayyub. Dia menyinggung tentang berita yang terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baru sedikit disinggung, langsung ditanggapi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub, bagaimana menurut Anda jika seandainya ada orang yang mengatakan Anda berzina? Apakah Anda membenarkan? Istrinya langsung marah, Pak. Tidak mungkin saya berzina, saya wanita baik-baik. Kemudian kata Abu Ayyub, demi Allah, sesungguhnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada Anda. Ini beliau katakan kepada istrinya. Sikap yang menunjukkan akan keimanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap tenang, tidak tergesa-gesa, terlebih menyangkut keluarga sosok seorang nabi yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala pilihkan seorang pasangan untuk kekasihnya kecuali yang terbaik. Apalagi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah sangat luar biasa. Tapi minimal sikap ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu ketika semakin bertambah ilmu yang dia kaji, maka sikap dia semakin lebih tenang, sikap dia semakin lebih dewasa, semakin berpikir lebih panjang, kecuali dalam hal kebaikan. Kecuali dalam hal kebaikan. Jangan diulur, jangan ditunda, kerjakan sesegera mungkin. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia kali ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa difahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, memperlihatkan kita kebenaran dan mengaruniakan kita taufik untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kita kebatilan dan mengaruniakan kita agar kita bisa menjauhinya. Semoga Allah menghidupkan kita di atas agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mewafatkan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga firdausnya yang tertinggi bersama Nabi tercinta kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.